Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Aulia Nada Rahman, pada pembelajaran Aswaja. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga. Semoga tetap diberikan kelancaran, kemanfaatan, dan keberkahan. Langsung saja. Jika kemarin kita sudah membahas tentang aliran-aliran atau sejarah lahirnya firqah dan mengetahui sebab-sebabnya, pada kali ini akan diurai tentang tokoh dan ajaran firqah dalam Islam. Firqah yang pertama kita bahas yakni Khawarij. Khawarij sendiri berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Yang maksudnya keluar, di sini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, yang mana Khawarij itu sendiri pada awalnya adalah pengikut setia Ali. Karena peristiwa tahkim yang kemarin sudah dibahas, akhirnya ada barisan yang tidak menerima keputusan lengsernya Khalifah Ali hingga keluar dari barisan Ali. Nah, keluarnya dari barisan Ali itu pada akhirnya melahirkan namanya aliran Khawarij. Nama lain Khawarij di sini ada Haruriyah. Haruriyah itu dinisbatkan pada suatu tempat namanya Haruro, berada di dekat Kufah atau Irak. Jadi setelah peristiwa tahkim dan keluar dari barisan ahli, di situ dipimpin oleh Abdullah bin Abdul Wahab Ar-Rosabi, itu memimpin ke suatu daerah namanya Haruro. Dari situlah golongan ini, karena dinisbatkan pada namanya Haruro, disebut Haruriyah. Sedang nama yang lain adalah Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah itu sendiri kenapa kok disebut Al-Muhakkimah? Karena aliran ini menganut doktrin la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali Tuhan, hukum Tuhan. Kenapa kok menganut doktrin ini? Ya, karena aliran ini itu berpandangan bahwasanya keputusan tahkim kemarin sehingga melengsarkan Ali itu bukan keputusan yang tepat dan bukan berasal dari Allah, karena itu seakan-akan itu dipaksakan penurunan itu, dan itu menyalahi aturan hukum dari Allah. Makanya mereka menganut doktrin namanya la hukma illa lillah. Apa saja sih ajaran-ajaran Khawarij yang bisa kita ketahui? Di antaranya ajarannya itu ada banyak, cuma yang inti saya sebutkan di antaranya itu. Yang pertama, satu, mereka berpandangan orang Islam yang berbuat dosa besar tidak lagi disebut muslim dan sah untuk dibunuh. Di sini sekalipun sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap tidak disebut muslim dan sah untuk dibunuh. Jadi itu merupakan ciri aliran ini. Yang kedua, setiap muslim yang menolak bergabung dengan mereka wajib diperangi. Jadi bagi siapapun aliran Islam selain golongan mereka yang nggak mau bergabung sama mereka, bagi mereka wajib diperangi. Yang ketiga, adanya wa'ad atau janji, dan wa'id ancaman Allah. Adanya janji dan ancaman. Di sini jika mereka berpandangan jika orang yang baik masuk surga, jika yang jelek masuk neraka, sama seperti golongan kita. Yang selanjutnya mereka berpandangan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya bagaimana Bapak? Al-Quran adalah makhluk. Ini yang dimaksud adalah Al-Quran itu diciptakan. Jika diciptakan, berarti Al-Quran itu tidak kekal. Karena yang layak kekal hanyalah Allah yang Maha Esa. Jadi jika ini dipegangin atau dijadikan pedoman bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ini berimbas bahwasanya Al-Quran pada nantinya tidak akan memberikan syafaat ketika yaumul kiamah.
karena tidak kekal. Atau dinilai Al-Quran adalah makhluk. Ini imbasnya banyak, salah satunya itu yang kedua Al-Quran bisa digubah atau bisa berubah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu akibat pandangan Al-Quran adalah makhluk. Yang selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah dihukumi bagi mereka wajib ain. Jadi memerintahkan kepada kebaikan dan menolak kemungkaran atau mencegah kemungkaran hukumnya fardu ain atau wajib ain. Yang terakhir bagi mereka amal ibadah seperti sholat, zakat, haji dan lain sebagainya itu merupakan rukun iman. Nah, ini berbeda dengan kita. Kalau kita menilai sholat, zakat itu sebagai rukun Islam, kalau bagi mereka itu rukun iman. Akibatnya adalah jika pandangan ini dipedomani, mereka berpandangan apabila tidak mengerjakannya dihukumi kafir sekalipun mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, kalau kafir nanti bagi mereka sah untuk dibunuh. Jadi dikit-dikit bunuh. Oleh karenanya di sini Bapak memberikan suatu catatan. Yang pertama, pada masa sekarang kelompok seperti ini biasa dikenal dengan kelompok fundamentalis, radikalis atau neo-khawarij. Apa sih fundamentalis? Kelompok fundamentalis itu kepingin mengembalikan masa sekarang seperti masa dulu. Pokoknya harus kayak masa dulu. Radikalis itu radikal. Neo-khawarij, khawarij gaya baru. Arti khawarij dengan tampilan baru. Adapun ciri-cirinya antara lain, ini sudah Bapak kelompokkan. Golongan ini pada masa sekarang bisa dijumpai. Kalau nama khawarij pada masa sekarang sudah nggak ada, tapi secara ciri-cirinya itu masih bisa dijumpai seperti sekarang ini. Ciri-cirinya apa sih Bapak? Yaitu yang pertama, suka mengkafirkan orang. Jadi dikit-dikit kafir, yang nggak sepakat dengan mereka dihukumi kafir. Yang kedua, mudah menganggap musyrik dan bid'ah orang lain. Dikit-dikit musyrik, kamu musyrik, kamu bid'ah ini. Nggak ada di Nabi. Zaman Nabi dulu, Nabi gak jasan, seumpamanya. Kamu pakai jas, bid'ah gitu. Zaman dulu Nabi nggak pernah maulidan, bid'ah gitu. Pada masa Nabi nggak ada istilah tahlilan, dianggap bid'ah. Padahal tahlilan itu istilah Jawa, bukan istilah Arab. Bukan berasal dari kata halala yuhalilu, tapi memang bahasa Jawa itu identik dengan akhiran an. Contoh, jilbab itu kalau belum terpakai namanya jilbab. Kalau sudah dipakai namanya jilbaban, sarung, sarungan, kopiah, kopiahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri golongan mereka menganggap kelompoknya sendiri yang paling benar. Ini kalau dalam istilah filsafat disebut solipsistik. Ini istilah filsafat. Solipsistik. Lawannya apa? Solipsistik itu universal. Kalau universal itu menganggap menghargai perbedaan pendapat, menghargai bermacam-macamnya pendapat, tapi tidak berselisih pendapat, dan sehingga menimbulkan perpecahan begitu. Yang selanjutnya mendahulukan kekerasan dalam mencapai tujuan dan anti toleransi. Yang nggak cocok dengan mereka langsung dipukulin, dibakar rumahnya, dihancurin dagangannya dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang-orang aliran khawarij. Selanjutnya catatannya, dalam perkembangannya khawarij terpecah menjadi beberapa golongan. Di antaranya
Di situ ada Al-Azhariqah yang dipimpin oleh Abu Rasyid bin Asraq, Najdat Azriyah dipimpin oleh Najdat bin Uwaimir, Sofariyah dipimpin oleh Zaid bin Al-Asfar, dan Ajaritah dipimpin oleh Abdul Karim bin Ajrad. Bapak ini di sini sulit menghafalin banyak nama gitu. Nah, kata kuncinya ada di sini anak-anakku. Seperti contoh Al-Azhariqah. Nah, kamu cara ngetain ini, cara menandainya jangan dihafal nama, tapi kamu ambil yang paling belakang. Di situ ada Al-Azraq. Mana Azraq? Najdat Azriyah dipimpin oleh Najdah. Nah, kamu hafalin yang Najdah. Terus Sofariyah di situ ada Asfar. Ajarita di situ ada Ajrat. Nah, demikian anak-anakku penjelasan singkat dari Bapak. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas golongan yang lain atau aliran-aliran firqah yang lain. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar, jangan nakal di rumah. Bapak akan selalu doakan kalian, begitu juga saya harap kalian juga doakan Bapak. Semoga diberikan yang umur, kesehatan, rezekinya lancar, ya sukses dan berguna bagi bangsa dan negara. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.